style itu is what you express yourself and what you feel comfortable with. But do you believe your style it reflect your character? Kan saya udah bilang, it doesn't depends on how expensive is the clothes. It's how you carry yourself and your carry-ness. Jadi gajiku habis di tas. Wow. Kan sebulan sekali nggak? Sebulan dua kali. Halo Sobat Vini, selamat datang di acara Vipod, Vinilon Podcast. Jadi sebenarnya saya itu di sini nggak percaya dengan istilah yang disebut dengan don't judge book its apa? Don't judge by its cover. Itulah pokoknya gitu. Karena setiap orang itu kalau mau beli buku pasti lihat dulu cover. Begitupun penampilan kita itu perlu dilihat juga gitu ya. Mau hatinya baik ataupun buruk, kalau penampilannya kelihatannya buruk pasti dinilainya bisa beda juga gitu ya. Nah di sini kita akan bicara tentang fashion dengan seorang desainer asli, seorang desainer dari perpipaan. Jadi saya nggak tahu ini desainer perpipaan itu seperti apa gitu ya. Dan ini juga ditemenin banget juga sama podcaster satu lagi. Halo. Bu Novita. Wih, mantap. Ada Bu Novita dan ada Bu Ellen. Nama siapa? Bu Ellen. L-nya dua. Dari namanya aja udah gimana gitu ya. Iya benar. Dari namanya Ibu. Ibu sebelum mulai kita langsung aja mulai di sini. Ada jawab cepat. Ibu harus jawab cepat. Fashionista atau desainer? Fashionista. Lah kenapa? Loh, aku kalau desainer kan nggak mungkin dong jadi desainer. I mean like designer is like rancang dari nol. Oh oke. Berarti Ibu kalau pakai baju itu nggak merancang dulu sebelumnya? Kan bukan aku yang gambar, aku cuma beli. Oh beli doang. Oh makanya belinya fashionista. Iya. Siapa tahu ya. Harus pakai uang. Punya hobi. Iya soal itu. Punya hobi ngerancang tiba-tiba. Kayaknya lebih murah kalau ngerancang gitu. Bisa jadi ya Bu ya. Oke siap. Yang kedua, kira-kira Bu dari apa yang sering Ibu pakai nih, 3 aksesoris aja yang kayaknya nggak bakal Ibu lepas gitu. Jarang Ibu lepas apa kira-kira? Anting. Jam tangan. Sama ikatan rambut. Oh gitu. Jam tangan masih dipakai? Termasuk tidur? Ya tidur nggak dipakai. Oh tidur nggak dipakai. Aksesoris juga nggak dipakai. Oh nggak dipakai. Keluar. Kalau keluar itu tidak harus pernah. ada jam tangan, anting, sama ikatan rambut. Kenapa begitu penting bagi Ibu itu? Kalau anting buat saya itu is I don't know. I just love earrings kayak gitu. Soalnya orang itu kan lihat penampilan dari muka. Jadi anting itu kan is the first accessories yang kamu lihat. Agree. Saya tapi nggak pakai Agree. anting. Saya Ya, nggak pakai kamu anting. kan Oke. laki. Yeah, you're a man. You're a man. Oh iya. Kok Ibu jadi sekongkol sama Bu Ellen gitu? Of course. Harus ngebela saya. Ibu Kita itu cewek-cewek. Oh cewek. Oh iya. Cewek no each other. Harus sabar. Siap. Terakhir Ibu. Item fashion yang paling Ibu suka apa? Tas. Tas. Every month? Every day. No, every month she's gonna buy it. Itu secret. Mantap. Ya udah, penting ini kayaknya nggak usah dimasukin ya, udah cukup. Nah, sekarang kita akan mulai ngobrolin tentang Ibu nih. Kira-kira Bu Nov ya. Kira-kira apa nih yang harus kita tanyain ke Bu Novita tadi? Ke Bu Novita, ke Bu Ellen nih. Ke Bu Ellen ya. Salah nama kan? Salah nama. Oh iya, maaf masih magang Bu. Internship. Sebenarnya gini sih Bu, kita ngomongin tentang fashion nih. Fashion pasti semua orang, ya everybody love fashion lah. Ya, they have their own style actually, benar ya. Kita pengen tahu sih menurut Ibu nih. Dulu Ibu, maybe you can tell a bit gitu ya. Ibu aware akan fashion itu pas kapan sih Bu gitu? Kayaknya saya dari kecil ya. Oh iya? Udah suka dandan sendiri. Berapa tahun? 3 tahun. Nah. Maksudnya mulai dari primary school kayak gitu saya udah suka belanja. Suka kayak misalnya I know what is my style kayak gitu loh. Jadi kayak I already kayak pick my own clothes kayak gitu. Pick my own style. Udah mulai kayak ikat-ikat rambut sendiri. Belajar dari buku bagaimana ikat rambut kepang-kepang kayak gitu. Jadi saya dari kecil sebetulnya emang udah suka. Dan tas juga, tas sekolah Ibu yang milih sendiri. Oh gitu. Iya, itu benar. Oke, so since Nah tapi kembali lagi Bu, kalau misalkan tadi Ibu bilang udah dari kecil juga udah belajar tentang fashion gitu ya, udah pengen ikat rambut sendiri gitu ya. Itu kepengaruhnya dari siapa awalnya Bu? Kali dari kecil emang ada genit kali ya. Dari lahir. biasanya nurun ya genetik, either dari your dad or your mom. Which one nih yang modis? Lebih ke my mom. Oh gitu. Lebih my mom. Oke. Lebih my Jadi mom. ikut.
Tapi kakak-kakak ibu bukan enggak? ke my mom sih. Soalnya kita orang, saya kan dari kecil digedein sama tante saya. Soalnya pas saya sekolah di Singapura kan. Iya. Jadi tante saya itu maunya kita orang rapi, pakai baju udah harus rapi. So maksudnya udah dibuild dari kecil kalau kita orang keluar itu udah harus rapi, udah tuh rambut harus rapi. Udah ditata dari kecil. Pakai itu. Masih ingat warna apa biasanya ibu kalau pakai? Kalau rambut itu karena di Singapura itu harus pakai karet hitam, jadi kita orang cuma boleh pakai karet hitam. Cuma Itu karet peraturan. hitam. Oh peraturan? Peraturan dari sekolahan itu nggak boleh warna-warni punya karet. Nah, ini nih ngomongin fashion and style. Actually, these are the two different things ya Bu. What do you think about style and fashion? Kalau fashion itu kan kita orang maksudnya kan tiap season itu kan there will be a new fashion kayak gitu. Kalau style is your own style that you express yourself. This is my style nih. Kayak this is my style. Belum tentu kayak misalnya kayak sekarang misalnya kayak fall season 2022 kayak gitu. Itu fashionnya keluarnya misalnya kayak puffy sleeve atau tight skirt. Belum tentu that's my style. Gitu loh. So style itu is what you express yourself and what you feel comfortable with. Kalau fashion itu of course every season pasti there's a new season, there's a change kayak gitu. Tapi not all fashion is my style. Gitu. Dan gak ada yang salah ya mau pilih yang mana Bu? Tentu aja pilih my style dong. Harus style ya? Oh iya. So everybody has their own style. Gitu loh. Yeah. Oh iya. So, Fashion can be everywhere, tapi everybody has their own style. Oke, ngomongin style nih Bu. Which style do you think you're in? I'm more to a feminine style. Like feminine romantic maybe? Yeah, feminine classic. Classic, elegant, feminine, ya. Itu feminin klasik tuh kayak gimana? Kiki coba googling Kiki. Sambil ngobrol kita pengen lihat. Feminin klasik ya. Oke. Itu Bu yang pakai hijab itu maksudnya. I think this kind of Yang mana? classic, Classic. feminine, like floral, Like and floral, kadang the monochrome, tailored curve, yeah. Nah, Like this, kayak like flowy dress. dress. So, but do you believe Bu, your style it reflect your character? Nah, ayo. My style reflects my character. Yeah. Should be. Your personal- Should be. Yeah. I'm more like a ladylike. Ladylike and have like berhati lembut maybe. Oh bisa jadi, ya bener. Jadi saya kalau pengen berhati lembut pakai baju seperti itu gitu. That's for you guys to judge. Karena be my own judge kan. Jadi tergantung kita aja ya. Kalau Fashion, kita kepikiran bahwa mau kita pakai itu ya udah. Ini style saya kayak gini gitu. Fashion is like every season will be changed. Yeah. That nggak selalu akan fit into your style. Benar ya Iya, Bu? benar. Iya benar. Oke, ngomong-ngomong gitu ya, style, fashion, kadang bisa nggak sih Bu berubah stylenya? Kadang udah jenuh nih sama style yang ini, and then mau yang biasa aja deh. Gitu. Atau ibu pernah ngalamin nggak kondisi sih itu? pikiran gitu? But I mean, saya itu lebih ke feminine style, but sometimes to the classic style too. Tapi nggak mungkin sampai jump up to the gothic style. Okay, between the classic, elegant, sophisticated, feminine, it's still in the same. Part of my same of the category kayak gitu. Tapi I won't jump to misalnya kayak gothic style kayak gitu. Sporty style is also not my kind. Kayak I don't feel comfortable with it. Mantap. Nah ini kalau bicara tentang tadi masalah ini kan bicara tentang ibu nih semuanya gitu ya. Saya pengen berbicara dari aspek yang lain gitu ya, tentang orang gitu ya. Kayak tadi ibu bicara tentang kalau beli di Eropa gitu ya. Tapi kalau Di mana? Amerika. oh di Amerika, Eropa lagi di Amerika gitu ya. Maksudnya tapi kadang website online website Amerika gitu. Tapi meskipun ibu juga bisa aja beli juga dari Indonesia juga gitu ya, produk lokal juga gitu ya. Tapi tanggapan ibu gitu, melihat produk lokal tuh kayak gimana Bu? I think produk lokal sekarang design wise and quality wise has improved a lot sih. And if you think kayak misalnya kayak desainer bener-bener yang desainer Indonesia itu pattern-patternnya mereka itu kayak cara dia bikin evening gown atau wedding gown itu lebih wah dibandingin yang kayak desainer kayak luar negeri kayak gitu. Kayak dia orang lebih suka pakai payet-payet, jadi kelihatannya itu lebih kayak so elegant banget dibandingin desainer luar negeri. Jadi for me desainer lokal sekarang kan juga banyak anak-anak muda kayak gitu sekarang udah jadi desainer. I think dia orang punya style is good kayak gitu loh. Cuman maybe the quality wise, kayak material wise, the fabric wise is not as good as kayak overseas karena kan sempat pemerintah itu kan ban imported material, harus pakai local material kan. Jadinya dia orang punya choices of material fabric itu jadi kayak
kurang banyak seleksi dibandingin kalau orang di luar kayak gitu loh. Tapi kan kalau itu bicara tentang seni ya, mungkin bagi ibu itu keren gitu, bagus, mewah gitu. Tapi bagi orang lain belum tentu gitu ya. Jadi definisi mewah tuh gimana sih ibu mendefinisikannya itu? Kalau buat saya mewah itu kalau misalnya kamu itu misalnya kayak kalau di Indonesia punya desainer, saya suka lihat di orang itu suka pakai payet. Payet itu payet cewek ya maksudnya. You know payet kan? Payet itu yang dimakan itu kan gitu. Bukan ya. Payet ini maksudnya women's dress ya, bukan men's ya. Buat saya itu kalau payet itu sebetulnya makan craftsmanship-nya itu yang lama banget. Jadinya kalau kamu mau beli dari Eropa segala itu pasti labor-nya itu kan very intensive kayak gitu. It will be very costly kayak gitu. Tapi di Indonesia itu kenapa dia orang bisa bikin payet? Maybe because labor wise is also cheaper. Jadinya payetnya banyak itu benar-benar kelihatannya itu kayak from far you can see kayak wow, like there's a diamond walking, you know. Ngejreng gitu. Ngejreng. Iya benar. Ada rencana ibu ke Vinilon pakai dress yang payet ngejreng gitu? Ini kalau gala dinner kali ya. Gala dinner ya. Oh iya. Sesuai dengan occasion ya kan. Sesuai dengan occasion. Iya. Kita ngomongin karisma nih ya, terkait into fashion things yang tadi ibu bilang keluar nih karismanya. Do you believe that no matter dia pakai barang murah pun, tapi karena ada karismanya itu akan kelihatan looks expensive. Yes. There are some people cuma pakai white top and jeans karena maybe how they walk with self confidence, they have the charisma. Dia orang itu bisa kayak shine among maybe other people yang kali pakai misalnya kayak men's wise, misalnya dia pakai kayak long shirt and kayak tailored pants. Tapi ada some people will have the charisma because I think how they walk with self confidence kayak gitu. Jadi kayak di orang itu kayak ada shine keluar gitu. Langsung kayak nih ya, dia lewat cewek langsung like, gitu. Tapi apakah semua pria itu bisa berkarisma bu menurut ibu? Enggak ada. Enggak semua perempuan juga ada karismanya. Oh gitu. Jadi bukan karena fashion juga ya? Bukan. I think it's more to self confidence. Yeah. Oh confidence. Kayak misalnya kayak model-model, runway model. The way you walk. The way you walk, the way you perceive yourself, and the way you bring yourself, it will. Ini nih It will be different kayak gitu. Yeah. Tips nih. Tips benar-benar. Kalau kamu lihat di runway model ada sebagian kan kamu bilang ih ini baju aneh banget kayak gitu. Soalnya some designer itu kan dia bikin itu rancang baju itu kan bukan kayak buat you wear every day. Yeah, kan? daily wear. Itu kan buat kayak just for the fashion kayak gitu. Tapi dia kayak walk it off kayak wah it looks good on them. But maybe if I wear it, ini orang lagi pakai apa kayak gitu. Aneh ya bu, aneh. Mau fashion show di mana gitu ya bu. Dilihatin orang-orang. Orang jalannya gini lagi langsung viral langsung nanti. Viral di sini. Oke. Tapi kembali lagi bu, kan nggak semua orang itu mampu gitu ya untuk beli barang-barang yang mahal gitu. Tapi pengen banget kelihatan fashionable banget gitu ya. Ini gimana nih gitu ya. Dengan budget yang terbatas, gimana nih menurut ibu nih? Kan saya udah bilang, it doesn't depends on how expensive is the clothes, it's how you carry yourself and your charisma ada atau enggak. Kamu mau pakai, makanya saya bilang kamu mau pakai white t-shirt with a jeans, if you have the charisma, if the self confidence to feel comfortable with what you wear. Tapi bayangin sama ibu, it will look good. Sudah terlahir tidak punya karisma bu. Terus dari budget juga pas-pasan. Tapi pengen tetap stay fashionable ya kan? Fashionable gitu. Itu gimana coba bu kalau kayak gitu? Ayo. Mikir kan ibu. Gimana? Jadi budgetnya pas-pasan atau iya budgetnya pas-pasan lah bu gitu ya, cuman punya kantong anak kantoran ya bu. Iya gitu, sebulan cuma 500.000 gitu. So you have to feel confident dong. You have to feel confident of what you have kayak gitu. It's your own, berarti dari sendirinya ya. Your own style and you feel like okay, even though I'm wearing kayak misalnya kayak cuman 20.000 punya baju 30.000. Kalau you can rock it and you feel like wah you looks good in it ya pasti. No one knows itu cuma 20.000 50.000. No one knows. Tapi bentar, apakah orang bakal merasakan kepercayaan diri itu ada bu? Contoh misalkan saya pakai fashion yang biasa aja, tapi saya percaya diri bangga dengan fashion yang terbatas ini gitu ya. Tapi apakah orang bakal melihat aura itu atau tidak menurut ibu? Seharusnya kalau kamu ada feel confident in it and you feels good in wearing it, kayak you feel like okay, this even though this is 20,000, but I think I looks 100,000. Bisa bisa. Jadi sebetulnya jangan merasa
miris hati gitu ya. Yes. Jadi tetap aja kalaupun uangnya terbatas nggak jadi masalah gitu. Masalah. Yang penting confidence. Confidence. Karena dengan confidence itu bisa menyebar, orang bisa merasakan juga Yes. gitu ya. Poin seperti itu. Weh, mantap. Tapi emang benar sih, Yeah, I do agree benar. on this one. Karena ini ada orang-orang lah ya di luar sana. We do know kalau di Indonesia banyak barang KW. Ya kan iya, yang iya. ngabuk gitu ya, Oh, barang iya, KW. benar-benar. Let's say Tapi you nggak know ketahuan certain brand lah ya, misalnya. Ini yang differentiate nih, orang pakai aja KW-KW. You don't know if you have that charisma, you don't know itu KW until you look closer kan, ngelihat lebih dekat lagi nih barangnya bener apa enggak, gitu kan. Tapi sama orang yang dari awal dia udah nggak pernah mau pakai KW karena ngerasa itu nggak confident using it, itu pasti akan langsung kelihatan. Bener nggak sih Bu? Yes. Iya, benar-benar. Itu sih. Yes. Dan kita pakai KW juga gak jadi masalah ya. Karena belum tentu orang lihat, mana coba lihat. Oh nggak mungkin gitu ya. Exactly. Kan nggak mungkin ini ya. Lu pakai baju. Mana berhasil lihat itu merek apa? Nggak mungkin kan. Jangan KW, cuman kita nggak tahu aja. Karena confidence. Kalau orang confidence kita menganggapnya iya aja gitu. Kita belum lihat gimana. Perlu cek gak? Nggak sudah nampak dari confidence-nya. Kayaknya bukan KW ya. Oh, iya. Banyak orang-orang, khususnya saya gitu ya. Saya tuh bukan karena saya pengen gaya Bu, beli barang yang mahal gitu ya. Tapi supaya awet gitu. Karena itu jadi dogma loh bagi saya, jadi doktrin gitu. Kamu kalau membeli, mending beli yang bagus sekalian biar awet gitu ya. Dulu orang tua kayak gitu, beli sepatu udah yang mahal aja ya, biar kepake itu dari SD sampai kelas 4 SD, 5 SD gitu ya. Tapi emang benar, mahal itu identik dengan awet. Yes and no. I mean like yes, of course kalau quality pasti if you buy quality you have to pay the price juga sih. Itu that's for sure. Itu that's for sure. Tapi belum tentu kamu beli barang yang paling mahal itu kualitas yang paling bagus itu enggak juga. Karena barang yang paling mahal is because you buy the brand. Kali brandnya udah international brand, udah famous around the world. Of course you buy for the brand. Kayak gitu. You buy the brand. I mean they of course the quality is there. Tapi doesn't mean that itu brandnya itu the highest quality. Enggak kayak gitu loh. Karena benar juga sih Bu, maksudnya gini ya, nggak jadi jaminan juga itu barang akan awet, pasti akan rusak. Rusak juga. Ini mungkin lebih kepada apa ya Bu? Mungkin how you maintain it, how you take care the goods ya. Yes. Itu tips juga tuh. Kalau misalnya How you maintain it, all sepatu those. itu harus sering dipakai. Oh gitu? Mau sering dijemur pun kalau kita nggak pakai itu sole-nya itu pasti copot karena lemnya itu lama-lama lepas. Kalau tas itu of course kamu harus taruh kayak di humidifier, kamu taruh merek bagus kayak gitu di humidifier biar itu kayak nggak moldy. Soalnya kan di sini humid kan. Jadi juga nggak bisa taruh itu di tempat yang kayak terlalu panas klosetnya. At least kayak misalnya kamu kalau misalnya taruh di rumah misalnya ada AC kayak gitu harus ada tiup-tiup angin dikit kayak gitu. Ini nih buat tas. tipsnya nih. Tapi saya ngerasa terlalu mistis Bu. Kenapa? Karena gini, barang itu kalau nggak dipakai harusnya awet dong. Tapi kalau dipakai harusnya jadi nggak awet. Kenapa? Karena ketika dipakai itu kan entah itu kegores atau misalkan apa gitu kan, lemnya bisa jadi luntur karena sering dipakai terus gitu. Emang lem vinilon ya? Oh jadi promosi kalau lem vinilon apa? Merekat gitu. Merekat ya, kuat dan merekat menyatu, gitu ya kan? ya. Kalau sepatu, of course if you wear, it will look kayak worn kayak gitu, misalnya kayak dirty atau apa. Tapi kalau kamu nggak pakai, masih bagus pun sole-nya bisa copot. Nah kenapa bisa copot kayak gitu Bu? Itu karena lemnya lama-lama itu kayak nggak dapat udara atau apa kayak gitu. Kayak kering gitu, kayak jadi kering. garing gitu. Siap. Nah oke, jadi tapi kembali lagi Bu. Tadi betul saya setuju dengan Bu Ellen gitu ya, bahwa sebetulnya mahal juga tidak menjadikan bahwa itu awet gitu ya. Karena bisa jadi tujuan itu bukan awet tapi untuk keindahan gitu ya, yang membuat itu mahal gitu ya. Atau mungkin karena brandnya gitu. Tapi kalau Ibu sendiri ada nggak sih barang yang kayaknya ini wah dari sisi kualitas awet banget gitu itu ada nggak sih biasanya? Terus apa sekarang tuh? saya punya tas ada yang dari saya SMP 2 sampai sekarang masih ada sih. Masih ada. Nah Masih ada ini dan nih, masih bisa ini menarik dipakai. nih. Ini Masih yang mau gue dipakai nggak? tanyain. Oh apa sih Bu Masih kira-kira? bisa dipakai. Oh masih dipakai. Wah, bisa diturunin nanti ke anak-anaknya ya. Masih bisa Bener dipakai. nggak? Ini yang seru nih. Ngomongin dari SMP, pengen tahu sih the first fashion item apa yang Ibu beli pakai uang Ibu sendiri, tabungan Ibu sendiri. Ayo. Tas.
Wah, emang bener ya. Dari tadi emang bener. Kita mau nguji gimana juga emang jujur sih dari tadi. Dari awal tas terus. Wah, pas kapan tuh Bu? Itu saya Umur kumpulin berapa, Bu? uang Imlek, angpau kan bisa kita orang kalau lagi kecil kan kalau Imlek dapetnya angpau kata orang Chinese kan. Jadi kumpulin, beli tas sendiri. Itu masih ada Bu? Masih ada sampai Oh sekarang. ini yang dari SMP itu bukan? Yes. Wow. Masih ada dari SMP. Kasih bocoran aja. Harganya berapa Bu? At that Dulu time. masih murah. Ya murahnya dulu itu berapa kalau bagi? Dulu masih murah. Saya nggak inget sih, tapi Oh, nggak itu ingat. saya tabung bener-bener pakai uang saya sendiri, saya beli. sendiri. Sampai sekarang masih ada itu tas. Nah ini nih, Iya, ini iya, nih iya. yang kita ngomongin Bener, fashion, bener. itu serunya itu. Within like 30 years later on, itu bakalan balik lagi Balik fashion lagi, itu. iya. Makanya Itu kenapa sih. saya bilang saya itu bakal invest di tas karena tas itu kan bisa awet, namanya kulit kan itu awet sama maksudnya bentuknya ya kayak gitu-gitu aja. Nggak bakal berubah ya. Itu maksudnya kayak tiap season itu kan pasti ada perubahan warna yang lagi in. Tapi kan kalau warna hitam itu is always there. Every season itu warna hitam masih ada kayak gitu loh. That's Itu true. maksudnya kayak lebih versatile. You can carry it kayak dari SMP 2. Sekarang saya udah umur berapa kayak gitu. I still can carry it kayak gitu loh. Oh. Jadi kan you invest tapi is in a long term. Tapi kalau baju itu kan ya kalau klasik baju you can wear it all the time. Timeless Tapi ya, Bu, timeless jadinya. kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya kayak sebagian baju yang fashion kayak gitu next year pun juga udah kata oh udah nggak not in, udah nggak in. Udah kayak keburu gitu. rusak, Iya, iya, udah keburu keburu rusak, jamuran, ya. bolong, tau-taunya ya kan. Jadi total ada berapa ratus stok koleksi Ibu tas? Pas Saya tas banyak banget. 1 lemari, 2 lemari mungkin jangan yang Banyak banget. Saya banyak tas banget ya di situ ya? Iya. Saya tas banyak banget. Saya emang suka tas dari dulu sih. itu. Jadi gajiku habis di tas. Wah, kan sebulan sekali nggak? Sebulan dua kali. Tapi untuk apa coba Bu? Untuk apa sih sebetulnya terlalu banyak koleksi tas? Kadang gini. Pakai cuman emang bisa kita pakai semuanya gitu. Bu, saya bantuin jawab Bu, nggak deh. Itu yang dipertanyakan sama Bu Peggy. Oh itu dipertanyakan. Ya udah silakan jawab Bu. Jawab Bu. Kenapa Ibu Tas. sampai harus sebanyak itu gitu? Tas. Ya kalau ganti baju, ganti tas Oh. beda-beda. Warna baju disesuaikan dengan warna tas. Begitupun sepatu. Oke, saya tanya ke Ibu. Oke, sekarang ada berapa tas yang warnanya sama? Banyak. Cuman modelnya doang beda. Iya, terus Gede, apa kecil, tuh gede, kayak gitu? kecil. Nggak tahu. I have like bener-bener like a very big interest in bags aja kayak gitu. Lihat tas itu kayak nggak bisa control myself kayak gitu loh. Oh, I pengen cannot aja control, gitu ya. Kayak kepingin banget kayak gitu. Aduh ini bagus banget, model ini bagus banget. Kali modelnya hampir sama-sama ya kayak sebelumnya kayak gitu. Tapi aduh tapi bagus banget. Kalau misalnya nggak beli nggak bisa tidur kayak gitu ya udah beli aja. Biasanya gini nih di tes. Bisa tidur, kepikiran sampai seminggu nggak ya? Apa 3 hari nggak ya? Iya, Gitu. bener, bisa kayak gitu ya, Bu. Bener di tes. Kalau masih kepikiran sampai seminggu beli gitu. Bisa. Geri tas ya. Mantap. Juragan tas. Juragan Bipa sekarang. Oke, siap Bu. Ngomong-ngomongin fashion nih, ya kan? Kita kan kerja di Vinilon, ya kan? Menurut Ibu nih, karyawan Vinilon kayaknya dress code apa fashionnya beragam ya? Benar nggak sih Bu? Ayo. Ya, Nggak ada di sini Ibu. Ibu jangan lihat kaos, pertanyaan ya kan? di luar. Pakai kaos, Beragam terus itu artinya maksudnya semua sama ya. Beragam dress. itu Oh Ya, beragam. beragam. Oh, beda-beda Bu. beragam Many itu variety, beda-beda. iya. Variety ya. Ada yang Oke. pakai kaos, ya Nah, kan saya Bu? pakai kaos. Ada yang Iya. suits, maybe ada yang pakai apa? Sepatu pantofel gitu ya, sepatu resmi. Ada yang pakai Sepatu cats cats aja gitu. gitu. Ada yang hak tinggi. Nah, menurut Ibu seru juga ya punya dress code yang kayak gitu nggak sih? Menurut Ibu seperti apa sih, beneran beragam nggak sih Bu? Karyawan-karyawan. It's about self expression kan. That's your style ya udah, why not kayak gitu loh. Tapi of course kalau kita orang ada function misalnya kayak kita orang itu harus ketemu sama misalnya kayak kali kamu mau ketemu customer, kamu mau ketemu vendor, of course we have to dress according to our event dong. Ya. Ya, tapi kalau misalnya pas lagi ke kantor, whatever you feel comfortable with. Oh iya benar. Jadi di according to ini aja sih occasionalnya apa. Occasionalnya apa? Maksudnya kalau misalnya kayak kamu itu cuman there's no event atau you're not meeting anyone kayak gitu, ya just be yourself aja. Maksudnya kayak masih proper basic punya clothing yang buat ke kantor ya. Maksudnya nggak mungkin kan pakai celana pendek ke kantor. Iya bener ya Bu ya. Iya. Masa aja ya kayak Iya. baju tidur aduh belum mandi gitu ya. Masa. Nggak telat Biar dong. pinjer, Udah langsung biar gitu kan pinjer ya. bagus. Kalau pakai
baju tidur, absensinya nggak bisa off. Ini lagi Langsung tahu ini belum mandi. Can you still sleep? Kita mikir sebenarnya kita ngelihat fashion apa yang what's gonna be trend this year atau next year itu sebenarnya ngelihat itu dari mana sih Bu? Dari berbagai sumber, dari benar-benar memang pusatnya di Paris atau benar yang tadi Ibu bilang di New York atau random. Kalau bisa ngomongin ngelihat dari Amerika gitu ya. Kadang kalau ngelihat orang Amerika is like they very casual dan santai banget Bu. Benar nggak sih? Tapi sekarang banyak New York designer yang juga quite famous. Dia orang bikinnya itu lebih contemporary style. Maksudnya everyday punya style that you can use, lebih simple, tailored cards kayak gitu. But I prefer that kind of style dibandingin kayak misalnya kalau Paris style is more like a designer style, yang lebih contour kayak gitu, which is too expensive juga. Exactly. Cannot be rich kayak gitu. Benar. Dan gini, mau dipakai kemana? Itu sih. Pakai sekali dua kali, orang bilang cuma ada satu baju itu ya kayak gitu. Sian banget. Seru ya. Nyerah saya mah udah, nyerah Bu. Ini mah terserah Bu Novita. Mulai pokoknya ini aja confident. Harus Punya self confident. So no matter what you wear, ya mau itu barang lokal, barang murah, but kalau punya confidence, self confidence itu pasti akan kelihatan keren juga. Keren juga ya. Pokoknya self confidence makes everything looks good. Mungkin kira-kira apa Bu? Pesan buat Ibu bagi apapun yang kayaknya bisa di-share ke kita semua, kira-kira apa? Be who you are and knows what your style. Kayak gitu. You don't need to follow the fashion in order for you to find your self expression on what you are kayak gitu loh. Nggak perlu ikutin trend. Ya, untuk bisa diterima ya Bu. Bisa diterima kayak gitu loh. Just be yourself. Agree. Itu yang saya bilang, pokoknya self confidence makes everything looks good gitu. Wih, mantap. Oke, sudah Ibu makasih banyak kita ya. wrap up ya. Oke, bye-bye. Oke.